Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan membacakan beberapa soal tentang tafsir ulumul Quran. Mudah-mudahan bisa menambah pembendaharaan kita dalam mengikuti seleksi P3K yang akan dilaksanakan oleh Kemenag. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya, disebut dengan A. Penjelasan Al-Quran, B. Isi Al-Quran, C. Tafsir hadis, dan D. Tafsir Al-Quran. Ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran disebut dengan tafsir Al-Quran. Ya, benar, jawabannya adalah D. Kita bacakan inti-intinya saja. Soal yang kedua. Terdapat 3 bentuk penafsiran Al-Quran kecuali A. Tafsir bil ma'sur, B. At-tafsir bil ra'i, C. Tafsir isyari, dan D. Tafsir bil aqli. Yang benar adalah D. Tafsir bil aqli. Soal nomor 3. Ada 4 metode dalam menafsirkan Al-Quran kecuali, yaitu A. Ijmali, B. Tahlili, C. Ra'i, dan D. Muqarin. Jadi ada 4 metode. Yang pertama adalah Ijmali, yang kedua Tahlili, yang ketiga Mawdu'i, yang keempat Muqarin. Yang tidak ada adalah, yang benar adalah C. Ra'i. Bukan metode dalam menafsirkan Al-Quran. Soal yang keempat. Ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafaz Al-Quran, ilmu qiraat. Mawdu'nya ilmu bahasa Arab. Hukumnya baik yang bersifat tunggal ataupun dalam untaian kalimat, ilmu saraf, ilmu i'rab, ilmu bayan, ilmu badi, dan maknanya yang terkandung dalam takrib, ilmu hakikat dan majaz, serta terkait dengan itu termasuk di dalamnya ilmu nasakh, mansukh, asbabun nuzul, dan lainnya, merupakan tafsir menurut siapa? A. Abu Hayyan, B. Abu Hanifah, C. Abu Hurairah, D. Abu Talha. Ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafaz Al-Quran, tafsir menurut siapa? Yaitu menurut A. Abu Hayyan. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafaz Al-Quran. Yang kelima. Usaha menafsirkan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman para sahabat Nabi sendiri. Berikut ini di antara para sahabat yang dikenal banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, kecuali A. Ubay bin Ka'ab, B. Abdullah ibnu Abbas, C. Uwais Al-Qarni, dan D. Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran adalah ini, kecuali C. Uwais Al-Qarni. Soal yang keenam. Ilmu yang mengenal kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya, merupakan tafsir oleh siapa?
A. Az-Zarkashi, B. Az-Zarnuji, C. Az-Zakwani, D. Az-Zawahiri. Jawaban yang tepat adalah B. Az-Zarkashi. Soal yang ketujuh. Sesudah generasi sahabat, datanglah generasi tabi'in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. Ada tiga kota utama dalam pengajaran Al-Quran yang masing-masing melahirkan madrasah atau mazhab tersendiri, kecuali A. Mekah, B. Madinah, C. Irak, D. Palestina. Generasi tabi'in kecuali di D, yaitu Palestina. Soal yang ke-8. Pada masa ini, tafsir masih merupakan bagian dari hadis. Namun, masing-masing madrasah meriwayatkan dari guru mereka sendiri-sendiri. Ketika datang masa kodifikasi hadis, riwayat yang berisi tafsir sudah menjadi bab tersendiri, namun belum sistematis sampai masa sesudahnya, ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadis dan tafsir, sehingga menjadi kitab tersendiri. Usaha ini dilakukan oleh para ulama sesudahnya seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar, Ibnu Al-Munzir An-Naisaburi, dan lainnya. Metode pengumpulan inilah yang disebut dengan A. Tafsir bil ma'sur, B. At-tafsir bil ra'i, C. Tafsir isyari, dan D. Tafsir bil aqli. Jawaban yang tepat adalah A. Tafsir bil ma'sur. Soal yang ke-9. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah menuntut pengembangan metodologi tafsir dengan memasukkan unsur ijtihad yang lebih besar. Meskipun begitu, mereka tetap berpegang pada tafsir bil ma'sur dan metode lama dengan pengembangan ijtihad berdasarkan perkembangan masa tersebut. Hal ini melahirkan apa yang disebut dengan tafsir bil ra'i, yang memperluas ijtihad dibandingkan masa sebelumnya. Lebih lanjut, perkembangan ajaran tasawuf melahirkan pula sebuah tafsir yang biasa disebut sebagai A. Tafsir bil ma'sur, B. Tafsir bil ra'i, C. Tafsir syari, D. Tafsir bil aqli. Jawaban yang tepat adalah setelah tafsir bil ra'i, maka jawaban yang tepat adalah C. Tafsir isyari. Silakan Bapak Ibu subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seleksi tes PPK 2023 mendatang. Soal yang ke-10. Sesudah generasi sahabat, datanglah generasi tabi'in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. Mekah dengan madrasah Ibnu Abbas, Madinah dengan madrasah Ubay Ibnu Ka'ab, Irak dengan madrasah Ibnu Mas'ud dengan murid-muridnya, kecuali A. Hasan Al-Basri, B. Masruq Ibnu Al-Ajda, C. Qatadah Ibnu Da'mah, D. Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Jadi yang ingin ditanyakan di sini adalah yang bukan murid Ibnu Mas'ud. Maka jawabannya adalah D. Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton di channel kami. Mudah-mudahan ini bukanlah untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi sama-sama kita belajar. Di mana ada kekurangan, kami banyak mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.